Jadi barangnya. Persoalan sampah masih menjadi isu krusial di Indonesia, terlebih sampah plastik. Hampir setiap penjuru lingkungan, keberadaan sampah plastik tidak bisa dihindari. Berdasarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, tahun 2022, Indonesia menghasilkan sekitar 68,7 juta ton sampah. Dengan 18%-nya adalah sampah plastik. Regulasi tentang sampah mencakup untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, tentunya membutuhkan kerjasama dari berbagai aspek guna mendukung keberlanjutan dan mengatasi dampak negatif sampah pada lingkungan dan masyarakat. Abang sendiri kenapa sih Bang kepikiran untuk membuat ini, apalagi kan masih dalam 1 tahun terakhir kan, Yeah. masih terbilang baru lah istilahnya. Yeah. Jadi kenapa baru kepikiran tahun ini gitu? Kenapa tidak 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu? Nah, saya melihat semakin banyaknya sampah plastik yang ada. Jadi zaman sekarang ini kita menggunakan plastik di mana-mana. Makanan cepat saji, paket-paket dan lain-lain gitu. Jadi awalnya itu beberapa tahun yang lalu saat pasang surut rob semakin tinggi ya di daerah saya, karena saya kebetulan geografi saya di Belawan. Jadi begitu pasang itu naik, air akan membawa sampah-sampah dari laut, airnya pulang, sampahnya tinggal. Seperti itu. Jadi melihat saya coba meleburkan sampah plastik ini dan saya cetak kembali dan berhasil gitu. Jadi kita coba berhasil menjadikan leburan sampah plastik ini menjadi papan dan balok. Nah tadi kan udah menjelaskan ya Bang, kalau misalnya bahan bakunya itu 100% dari plastik. Iya. Nah kenapa hanya kepikiran dari plastik saja Bang? Kenapa tidak ada campuran bahan yang lain atau mungkin ada tujuan lain dari pembuatan ini? Kalau tujuan lain sih kita masih fokus untuk kebersihan lingkungan. Saya menciptakan papan dan balok dari sampah plastik karena papan dan balok itu menurut saya bisa menggantikan produk-produk perambahan hutan seperti furniture. Selama ini kita menggunakan furniture di rumah dari kayu, yang dimana kayu itu kita tahu dari mana, dari proses penebangan pohon di hutan. Jadi kita mencoba untuk membuat papan dan balok untuk bisa menggantikan produk-produk dari penambangan hutan. Nah, plastik-plastik dari sini berasal dari masyarakat sekitar, dari sampah-sampah yang saya hasilkan sendiri di sini. Kebetulan di sini banyak paket tadi kan. Kita menghasilkan sampah plastik. Di sini ada juga tanggung jawab sosial kita sebagai pelaku usaha juga. Di sini ada ibu-ibu dari bank sampah juga rekanan kita udah sosialisasi dari awal untuk dipilah. Oh, dari pilah. Kita juga lagi jalankan proses edukasi pilah-pilih sampah sejak dini di sekolah-sekolah yang ada di Belawan, Kecamatan Medan Belawan. Ya, seperti contohnya adik-adik tadi. Iya, ya. Kemudian Bang, kalau misalnya kan sebelum dirumuskan tadi yang proses awal itu kan Bang, kalau misalnya masih ada sisa-sisa, misalnya sisa makanan dari plastik yang segala macam, apakah ada dilakukan proses pembersihan dulu dari plastik? Kita awalnya memang kita udah edukasi dari pilah terlebih dahulu. Tapi pada saat kita mau masak, ada kelihatan yang kotor, itu kita bersihkan di situ. Tapi memang berarti ada petugasnya ya Bang? Ada. Kira-kira berapa orang Bang dalam proses kami di ini? sini ada 6-8 orang. Kemudian kan Bang, misalnya udah dibuat nih Bang papan-papan dan juga balok-balok. Nah gimana respon dari masyarakat sendiri sih Bang? Misalnya kan ini yang masih kami lihat kan hanya sekitar sini. Nah kira-kira di luar dari sini juga ada yang membeli atau apa gitu Bang? Atau hanya menambah nilai jual yang di sini saja? Oke. Kalau untuk masyarakat sekitar sangat mendukung. Karena kegiatan kita ini murni UMKM yang mempekerjakan masyarakat lokal. Jadi kegiatan kita ini memang menjadi seksi di Belawan ini pada saat ini. Kita dapat dukungan
dari Bapak Wali Kota kita, Bapak Bobi Afif Nasution. Terima kasih Bapak telah mendukung kami selama ini. Jadi kita didukung pemerintahan kota dan produk-produk kita juga udah ada di Taman Cadika. Ya. Kalau ada main-main di Taman Cadika, boleh dilihat di situ. Jadi produk yang ada di Taman Cadika itu adalah produk tiang lampu yang dari sampah dan menggunakan lampu solar panel. Benar-benar ramah lingkungan. Ini contoh tiangnya yang ada di Cadika. Kita lebih fokus di sini untuk edukasi. Kalau untuk bisnisnya, ya mungkin ke depannya. Itu doanya ya. Amin, amin. Nah, kita untuk riset-riset, edukasi, menciptakan produk-produk yang unggul juga. Jadi kita punya di sini ada 4 UMKM binaan kita, 4 mitra UMKM. Jadi mereka adalah pengrajin-pengrajin kita. Nanti kita bisa lihat Kak, tunjukkan alat-alat pekerjaan mereka. Mungkin ada kendala-kendala lain yang bikin abang sempat kepikiran, waduh kok jadi gini, padahal tujuan saya ini gitu, atau tantangan lain gitu bang? Kalau kita menjalani namanya sampah ya, memang dijauhin kita. Cuman karena kita memang berniat untuk tulus ya, lingkungan, ya kita mendapat support dari teman-teman juga. Semangat kita juga tetap maju ya, terutama pemerintah kota juga mendukung kan. Di sini Pak Wali Kota juga udah beberapa kali di sini mendukung program kita, ngasih kita support dan semangat. Nah, kemudian tadi kan ada sempat kami lihat bang, yang ini kotak donasi sampah plastik itu. Ya. Nah itu ditempatkan di mana saja bang? Atau di sekitar Belawan atau mungkin tempat yang lain? Oke. Kalau untuk kotak donasi sampah itu kita memang tujuan kita kan mengedukasi. Kita letak di sekolah-sekolah. Udah ada 6 sekolah yang kita letak di Belawan. Yang dimana murid-murid siswa akan membuang sampah plastiknya di situ, dan setelah dibuang di situ kita wacanakan dikolek sama ibu-ibu dari Bank Sampah Berkah. Nanti ibu-ibu dari Bank Sampah ini membayar sampah itu. Jadi benar-benar sustain di sini, berkelanjutan ya Bu. Sampah yang telah dipilah dan dibersihkan selanjutnya masuk ke dalam mesin peleburan dengan suhu 300 derajat Celcius. Dari sini akan dipasang cetakan dan dimasukkan ke dalam bak pendingin, dan inilah hasil papan dan balok dengan 100% dari plastik murni. Kemudian untuk dijadikan furniture membutuhkan waktu 4-5 hari. Kok bisa ya bang nempel gini ya? Nah iya itu. Inilah hasil dari 100% murni dari plastik menjadi furniture dengan berbagai macam bentuk.
Kaitan pengelolaan sampah plastik dengan SDGs. SDGs 1 tanpa kemiskinan memiliki kaitan dengan pengelolaan sampah plastik, terutama dalam aspek ekonomi dan kesempatan kerja. SDGs 3, kesehatan dan kesejahteraan yang baik. Sampah plastik yang tidak terkelola menyebabkan masalah kesehatan, seperti gangguan hormonal, kanker, dan masalah pernapasan. Pengelolaan yang baik mengurangi paparan bahan berbahaya dan menjaga lingkungan yang lebih sehat. SDGs 6, air bersih dan sanitasi layak. Sampah plastik mencemari sumber air. Program daur ulang dan pembersihan dapat menjaga kualitas air dan memastikan akses air bersih. SDGs 11, kota dan permukiman yang berkelanjutan. Pengelolaan sampah plastik melalui pengurangan, daur ulang, dan kebijakan anti plastik membuat kota lebih bersih, sehat, dan ramah lingkungan. SDGs 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Mengurangi plastik sekali pakai dan mendaur ulang mendukung konsumsi serta produksi berkelanjutan. SDGs 13, penanganan perubahan iklim. Produksi dan pembakaran plastik menghasilkan gas rumah kaca. Mengurangi plastik berarti mengurangi jejak karbon. SDGs 14, ekosistem laut. Sampah plastik mengancam kehidupan laut. Banyak hewan yang terkena dampak melalui tertelan plastik atau terjerat. Kesimpulannya, mengubah plastik menjadi karya furniture memiliki beberapa keuntungan dan dampak positif. Pertama, proses ini membantu mengurangi akumulasi sampah plastik yang sulit terurai di lingkungan, terutama di laut. Terlebih lagi, tempat kunjungan kami yaitu Eco Friendly Board, pusat daur ulang sampah, lokasinya berada di Kecamatan Medan Belawan. Karena lokasi berada dekat laut, apabila hujan deras, air akan membawa sampah plastik ke daratan. Begitu surut, sampah plastik akan tertinggal di daratan. Sampah plastik yang didaur ulang menjadi produk baru seperti furniture memungkinkan siklus hidup material yang lebih panjang, mengurangi jumlah limbah yang menuju ke tempat pembuangan akhir. Selain itu, produk furniture dari plastik daur ulang sering lebih kuat, tahan lama dan tahan air, sehingga cocok untuk berbagai kondisi. Hal ini juga mendorong kreativitas desainer dalam menciptakan produk yang menarik secara estetis dan fungsional, yang sekaligus memberikan nilai edukatif mengenai pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah. Jadilah contoh di lingkungan sekitar. KKN musuh. Yes, yes, yes. Eco Friendly Board. Mengubah sampah menjadi karya. Bank sampah berkah. Bahagia